Cut Alifa. Saya dari SDN Nawabuaya 09. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan yang sangat cantik bernama Bawang Putih. Bawang Putih memiliki sifat baik hati, suka menolong sesama, dan ceria. Lalu, tetapi pada suatu ketika, ibu Bawang Putih menderita penyakit yang sangat parah dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih sekali atas kepergian ibunya. Ibu, mengapa kau pergi secepat itu? Mengapa kau meninggalkanku secepat ini, Ibu? Ucap Bawang Putih. Ayahnya hanya seorang pedagang biasa yang sering sekali berpergian jauh. Karena tak tega dengan anaknya yang ditinggal sendiri, dia pun memutuskan untuk menikah lagi dengan salah satu janda di desa tersebut. Janda itu memiliki satu anak perempuan lagi yang bernama Bawang Merah. Sebelum pernikahan itu, ayahnya pun berkata kepada Bawang Putih, "Nak, sebentar lagi kau akan mempunyai ibu dan kakak tiri. Apakah kau ingin menyambut mereka dengan lapang dada?" Bawang Putih yang mendengar itu sangat senang sekali. Akhirnya keluarga dia akan lengkap lagi. Apalagi dia akan mempunyai saudara tiri yang bernama Bawang Merah. Selesai pernikahan, Bawang Putih sangat senang sekali karena dia diberi penuh perhatian, penuh kasih sayang dari kakak dan ibunya. Tetapi Bawang Putih tidak mengetahui bahwa kasih sayang yang diberikan kakak dan ibunya itu semuanya palsu. Mereka bersifat sangat baik di depan ayahnya saja. Suatu hari, ketika ayahnya pergi berdagang jauh sekali, baru terbongkar sifat asli mereka. Mereka tidak segan-segan menampar Bawang Putih ketika dia salah. Bawang Putih dijadikan sebagai babu di rumahnya. Dia disuruh membersihkan semua pekerjaan rumah, dari mulai menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Dia sangat sedih sekali. Dia pun bertanya, "Kakak, ibu, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku kan aku adik dari kakak, juga anak dari ibu. Mengapa kalian jahat kepadaku?" Ibunya pun berkata, "Nah," suara tamparan ibunya, "dasar kau tidak tahu ya, kau itu cuma babu di sini. Kau itu tidak pantas ada di rumah ini. Harusnya aku sudah terlambat mengusirmu." Akhirnya Bawang Putih pun hanya bisa menangis dan terdiam saja. Ditambah lagi pada suatu ketika dia menerima kabar duka bahwa ayahnya sakit parah dan akhirnya menyusul ibunya lagi. "Ibu, ayah, mengapa kau meninggalkanku? Aku tidak ingin dengan mereka. Mereka itu jahat, Bu. Iya, tetapi kalian sudah meninggalkanku dulu. Awalnya aku memang senang untuk memiliki keluarga baru, tetapi mereka itu jahat, ayah, ibu. Harusnya ayah tidak menikah lagi. Tidak apa, aku sendiri di sini. Yang penting aku tidak ingin disuruh mereka." Tapi berbeda dengan kakak dan ibunya. Mereka yang mendengar hal itu sangat senang sekali. Akhirnya mereka tidak usah berpura-pura menyayangi Bawang Putih. Mereka bisa bebas menyuruh Bawang Putih. Nah, tapi pas hari ibu tiri Bawang Putih melihat tumpukan baju kotor dan berkata ke Bawang Putih, "Hei Bawang Putih, lihat baju-baju kotor itu. Mengapa kau tidak membersihkannya, mencucinya? Harusnya itu kamu pikir. Udah bau, numpuk, dicuci." Bawang Putih yang merasa bersalah pun berkata, "Iya ibu, maafkan aku." Sambil memunguti baju-baju
sungai, dia pun mulai menyuci baju-baju tersebut. Tetapi karena terlalu asyik menyuci, dia tidak tahu salah satu selendang milik kesayangan milik kakaknya terbawa arus sungai. Dia pun berkata, "Tidak, selendang kakak!" Dia pun mencari ke sana dan kemari, tetapi tidak kunjung menemukannya. Akhirnya dia pun pulang dengan rasa takut. "Kak, maafkan aku, tetapi selendang kesayanganmu itu tidak sengaja terbawa arus saat aku sedang mencuci di sungai. Mohon maafkan aku." Kakaknya yang mendengar hal itu bilang, "Hei, dasar tidak berguna! Cepat beres, cepat cari baju selendang itu. Jika kau tidak menemukannya, kau tidak boleh pulang." Bawang putih pun takut ingin keluar karena hari sudah ingin malam. Tetapi dia sudah mencoba menjelaskan kepada kakaknya. Kakaknya tidak mau tahu. Selagi bawang putih belum menemukan selendang milik kakaknya, dia tidak akan mengampuni bawang putih. Bawang putih pun dengan rasa takut keluar ke rumah. "Mengapa hidupku berat sekali ya? Apa aku tanya saja semua orang yang ada di pinggir sungai?" Akhirnya dia menanyakan ke semua orang di pinggir sungai, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya dia melihat nenek-nenek tua yang sedang memegang selendang. Bawang putih pun bertanya, "Nek, mengapa sudah malam begini kau masih di luar saja? Harusnya kau sudah masuk ke dalam rumahmu." Tetapi neneknya pun berkata, "Cuk, nenek menemukan selendang putih ini, Cuk. Apakah kamu tahu siapa yang menemukan selendang ini?" Bawang putih pun berkata, "Bolehkah aku melihatnya, Nek? Soalnya selendang itu mirip sekali dengan selendang yang milik kakakku." Akhirnya nenek itu pun memberikan selendang itu kepada bawang putih. Bawang putih melihatnya dan berkata, "Maaf, Nek, tetapi ini selendang milik kakakku. Bolehkah aku mengambilnya kembali?" Akhirnya neneknya pun berkata, "Kamu boleh saja memiliki selendang ini lagi, Cuk. Tetapi dengan syarat kau harus menemani nenek selama seminggu di rumah nenek." Ucap sang nenek. Akhirnya bawang putih pun memikirkan hal itu dan berkata, "Jika aku nginap di rumah nenek selama seminggu, aku takut nanti kakak dari ibuku mencariku. Tetapi jika aku pulang, juga tidak ada yang akan menerima kedatanganku. Ya sudah, Nek." Dia pun berkata ke neneknya, "Ya sudah, Nek, aku mau bertinggal bersamamu selama seminggu. Tapi kamu harus berjanji bahwa setelah seminggu aku ada di sini, kau akan mengembalikan selendang milik kakakku itu." Akhirnya neneknya itu pun menyetujuinya. Setelah seminggu di rumah sang nenek, bawang putih adalah anak yang sangat rajin. Dia sering membantu sang nenek, entah itu menyapu, mengepel, atau membantu membereskan teras sang nenek. Akhirnya setelah seminggu, bawang putih pun menghampiri sang nenek. "Nenek, apakah aku bisa mendapatkan kembali selendangku? Itu milik kakakku. Jika aku pulang dan tidak membawa itu, pasti mereka akan sangat marah sekali." Neneknya itu pun berkata, "Boleh saja, Cuk." Akhirnya sang nenek mencari selendang itu dan menemukannya. Lalu dia menemui bawang putih. "Bawang putih, ini adalah selendang milik kakakmu. Jagalah baik-baik selendang ini agar tidak hanyut lagi, oke?" Bawang putih pun dengan senang mengambil selendang itu dan berkata, "Terima kasih ya, Nek. Aku akan menjaga baik-baik selendang ini. Tapi nenek sehat-sehat ya. Aku akan pergi dahulu. Dadah, Nek." Setelah berpamitan, bawang putih pun pergi untuk pulang ke rumahnya. Tetapi dia dipanggil lagi oleh sang nenek. Sang nenek pun berkata, "Yuk kemari." Akhirnya bawang putih pun yang kaget langsung menghampiri
karena kau sudah baik ingin menjaga nenek dan membantu nenek selama seminggu ini, kamu akan nenek hadiahi sebuah labu. Ternyata hadiah itu adalah 2 buah labu besar dan labu kecil. Bawang putih disuruh memilih dia ingin yang besar atau yang kecil. Tetapi bawang putih lebih memilih yang kecil. Awalnya sih dia nolak karena dia pikir dengan dia tinggal di rumah sang nenek itu sudah cukup dengan dia. Lalu dia pun memilih labu yang kecil. Setelah berterima kasih dengan sang nenek, dia pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun langsung mengambil pisau dan membelah labu tersebut. Alangkah terkagetnya dia. Ternyata labu tersebut berisikan emas dan permata. Wah, banyak sekali permata ini. Jangan-jangan itu dari yang baik sekali. Karena sediakan bawang putih, akhirnya ibu dan kakaknya pun menghampirinya. Hei bawang putih, kembalikan labu itu, ucap sang ibu. Ibunya pun berkata, kau pasti mencuri semua permata ini. Dasar anak nakal, sudah kecil, mencuri lagi. Akhirnya dia pun menjelaskan bagaimana dia bisa menemukan permata di dalam labu tersebut. Ibunya yang mendengar ceritanya itu langsung menyuruh bawang merah melakukan hal yang sama kepada melakukan hal yang sama di sungai. Habis itu, lalu dia pun mulai mencuci, menghancurkan selendangnya dengan sengaja dan pura-pura mencarinya. Setelah itu, dia pun mencari nenek itu di pinggir sungai. Mana ya nenek itu? Aku harus mencarinya. Tetapi dia tidak menemukannya. Saat dia benar-benar kehilangan selendang itu, neneknya pun baru muncul dan menunjukkan selendang itu. Ciu, apakah selendang yang nenek temukan itu punya kamu? Iya, Nek, itu punya aku. Pasti nenek mencuri dari aku kan, Nek? Enggak, Ciu. Nenek menemukannya di pinggir sungai. Ucap sang nenek. Akhirnya bawang putih pun menuduh sang nenek dan menyuruh nenek itu pun mengembalikan selendangnya, tapi dengan syarat yang sama. Dia harus tinggal seminggu bersama sang nenek. Selama seminggu di rumah sang nenek, bawang merah adalah anak yang sangat malas. Dia tidak suka membantu neneknya. Dia hanya bermain dan bermain. Dia bahkan gak segan-segan untuk memecahkan pot favorit sang nenek. Nenek itu pun sangat sedih, juga sangat marah. Dia sudah berkali-kali menegur sang bawang merah, tetapi bawang merah tidak mendengarkannya. Akhirnya sudah seminggu berlalu dan neneknya pun langsung mengembalikan selendangnya. Bawang merah, ini adalah selendangmu. Cepat pulang dan jangan sekali-kalinya kau menghancurkan selendang ini lagi. Ucap sang nenek. Akhirnya bawang merah pun mengambil selendang itu dan pergi. Tetapi dia bingung mengapa dia tidak dipanggil oleh sang nenek. Akhirnya dia ke sang nenek. Nek, mana hadiahku? Kan aku sudah membantumu dan merawatmu selama seminggu penuh. Mengapa kau tidak memberiku hadiah? Ucap sang bawang merah. Neneknya pun berkata, kamu hanya merepotkan di sini. Mengapa kau meminta hadiah? Bawang merah pun berkata, udah jangan banyak ngomong. Cepat beri aku hadiah, kalau kamu gak bakal pulang. Akhirnya neneknya pun yang sedih memberikan pilihan labu besar dan labu kecil. Tetapi karena bawang merah itu serakah, dia langsung merebut labu besar dari tangan sang nenek dan pergi. Sesampainya di rumah, dia langsung memberitahu ibunya dan mengambil pisau. Akhirnya dia membelah labu tersebut. Ketika dibuka, alangkahnya terkagetnya dia. Bukan permata yang dia dapat, tetapi banyak sekali serangga di situ. Ada ulat, laba-laba, dan lainnya. Karena mereka takut, mereka melempar labu tersebut. Lalu labu itu pun pecah dan mengeluarkan banyak sekali serangga. Mereka pun dikejar oleh serangga-serangga tersebut. Tetapi mereka itu berlarikan diri ke dalam hutan.
Bawang putih mendengar hal itu sangat senang sekaligus sedih. Dia sangat senang karena tidak ada lagi yang bisa menyuruh-nyuruhnya di rumah. Tapi dia juga sangat sedih karena dia tidak mempunyai keluarga lagi. Pesan moral dari cerita ini, kita harus bisa saling menghormati sesama manusia dan saling menyayangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.